Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini kita masih diberikan umur, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat umur dan nikmat sehat ini, alhamdulillah, kita dapat beribadah dan beramal salih dengan sempurna. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanyalah milik Allah, dengan segala nikmatnya tatimmus shalihat, amal salih menjadi sempurna. Kita pun bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dipertemukan Allah di tempat yang terbaik, di tempat yang cintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat di muka bumi ini yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah masjidnya. Maka saya sering menyampaikan, kalau kita ingin menjadi salah satu hamba yang dicintai Allah, maka jadilah kita hamba Allah yang mencintai apa yang dicintai Allah. Allah cinta dengan masjid, maka kita harus cinta dengan masjid. Dan cinta dengan masjid itu, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, dibuktikan dengan satu, suka berada di masjid dan nyaman berada di masjid. Kemudian yang kedua, ikut peduli dengan kebersihan, keindahan, kerapian dan kenyamanan masjid. Kemudian juga yang selanjutnya, ikut andil berpartisipasi di dalam memakmurkan masjid. Dan yang paling sempurna adalah juga ikut dan rela berkorban jiwa dan harta untuk memakmurkan masjid atau rumah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang diberikan kesempurnaan dalam ibadah kita dan amal soleh kita, sehingga kita dapat beribadah dan beramal soleh dengan ibadah amal soleh yang terbaik. Dan mudah-mudahan dengan cara itulah Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian kitab Umdatul Tafsir, mukhtasar dari tafsir Ibnu Katsir, yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji
tafsir ayat kursi di bagian yang pertama. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan tafsir ayat kursi di bagian yang kedua. Mudah-mudahan malam ini tuntas dan selesai. Namun sebelum kita mulai, mari kita awali dan buka kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kajian dimulai, saya ingin sensus yang usianya di atas 40 tahun angkat tangan. Di atas 40 tahun atau di atas 50? Di atas 50 ya. Nah, yang kurang dari usia 50 tahun silahkan maju mengisi soft yang depan. Yang merasa usianya di bawah 50, terutama di bawah 40, silahkan untuk mengisi yang depan dulu. Kalau tidak mengisi, kita doakan cepat tua nanti. Yang tua semakin muda, yang muda cepat tua. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melanjutkan tafsir dari ayat kursi bagian yang kedua. Silakan yang sudah bawa Quran bisa dibuka Qurannya. Surat Al-Baqarah ayat 255. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah telah kita kaji, kita bahas bersama tentang beberapa keistimewaan atau keutamaan dari ayat kursi. Ada yang masih ingat apa saja? Satu, apa kemarin? Satu, ayat kursi adalah ayat yang paling utama di dalam Al-Quran, atau ayat yang memiliki keutamaan yang tinggi dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Kemudian keutamaan ayat kursi yang kedua apa kemarin? Bahwa ayat kursi sebagaimana sabda Nabi SAW, laha lisanan, memiliki satu lisan, wa syafatain, memiliki dua bibir, yuqaddas 'indal mulk, yang senantiasa mensucikan Allah, bertasbih berzikir kepada Allah, 'inda syaqil arsy, yaitu di sisi arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga. Kemudian keutamaan dari ayat kursi yang keempat apa kemarin? Dapat menjaga harta kita, dapat menjaga barang kita supaya tidak dicuri atau diganggu oleh jin atau syaitan, sebagaimana kisah yang kemarin sudah kita kaji. Itu keutamaan yang keempat. Kemudian juga keutamaan yang selanjutnya, inilah yang kita kaji pada malam hari ini, yaitu keutamaan yang kelima dari ayat kursi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu, dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu, an Abi Ayyub Al-Ansari, dari sahabat Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, kata Imam Ahmad, annahu kana fi sahwatin lahu, bahwasanya suatu saat Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau memiliki sahwah. Sahwah itu lemari atau sejenis rak, di mana biasanya orang Arab menggunakan lemari atau rak-rak tersebut untuk menyimpan kurma. Ini adalah termasuk tradisi dari orang Arab.
Kalau panjenengan umroh nanti saya akan ajak ke salah satu museum. Museum di situ adalah museum yang berisi tentang kebudayaan orang Arab. Jadi orang Arab punya budaya, pakaiannya, kemudian peralatan-peralatannya, rumahnya bagaimana, kemudian alat untuk menyimpan, tempat-tempat wadah menyimpan makanannya bagaimana. Termasuk yang unik adalah orang Arab itu mereka biasa menyamak kulit kijang atau kulit rusa, kulit kambing, dikeringkan kemudian dijahit kembali, digunakan untuk menyimpan air, digunakan untuk menyimpan madu, digunakan untuk menyimpan susu, digunakan untuk menyimpan kurma dan lain sebagainya. Nah, maka ini memang termasuk kebudayaan di Arab. Nah, sahwa ini adalah termasuk sejenis lemari ya, atau kotak atau sejenis rak, yang rak itu digunakan untuk apa? Menyimpan kurma ya, digunakan untuk menyimpan kurma, milik dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Wa kanat al-ghaul taji'u fata'khudahu, wa kanat al-ghaul taji'u fata'khudahu. Nah, suatu saat al-ghaul, apa al-ghaul? Di sini Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan wal ghaul fil lughatil Arab, al-ghaul dalam bahasa Arab artinya al-jan idza tabadda fil lail, yaitu jin yang dia keluar di malam hari ya. Jadi ada jin yang keluar khusus di siang hari ya, ada juga jin keluarnya di malam hari. Nah, biasanya yang malam hari inilah yang kadang-kala mereka kerjaannya nyuri barang-barang manusia atau nyuri kurma atau apa yang dimiliki manusia. Jadi wa kanat al-ghaul taji'u fata'khudahu. Maka suatu saat ini ada jin yang datang di malam hari dan mengambil kurma yang disimpan di sahwah tadi, disimpan di rak yang berisi kurma. Jadi kurmanya diambil, dicuri oleh jin. Fasyakaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau mengadu, melaporkan kejadian ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah ini juga hampir sama dengan kisah yang kemarin. Jadi kita bercerita tentang bagaimana jin itu salah satu kerjaannya adalah mengganggu manusia dan juga mencuri, mengambil barang-barangnya manusia ya, mengambil barangnya manusia. Fasyaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diadukan peristiwa ini, kejadian ini ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang dikatakan Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ra'aitaha faqul bismillah." Apabila nanti suatu saat nanti kamu melihat jinnya atau kamu melihat dia lagi ya, faqul bismillah, maka ucapkan bismillah. Maka ini bismillah ini merupakan kalimat yang punya keutamaan yang besar ya, kalimat yang dahsyat kalau dalam bahasa sekarang. Sebagaimana riwayat yang lain disebutkan ya, mengucapkan bismillah adalah menjadi salah satu penghalang supaya jin itu tidak bisa melihat auratnya manusia. Sebagaimana dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalal khala ya, faqul bismillah." Apabila kamu mau masuk ke dalam kamar mandi, maka bacalah bismillah. Satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani adam idza dakhalal khala an yaqula bismillah. Pembatas sater, sater sutra, pembatas penutup ma baina a'yunil jin, antara matanya jin, wa aurati bani adam, dengan auratnya manusia. Jadi jin ini nggak akan bisa melihat
auratnya kita, auratnya manusia itu apabila idza dakhala khala an yaqula bismillah. Kalau orang mau masuk kamar mandi dia baca bismillah. Nah, ini termasuk di antara wirid zikir yang lain selain kita mengucapkan a'udzu apa? Doa masuk kamar mandi. A'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepada Allah dari setan jenisnya jantan laki-laki atau setan jenisnya betina perempuan. Nah, selain mengucapkan ini kita juga apa? Mengucapkan bismillah. Dan sebagian para ulama yang lain juga menganjurkan bismillah ini harusnya kita ucapkan juga ketika kita masuk ke dalam rumah, ketika kita masuk ke dalam kamar. Ya, karena orang melepaskan pakaian di mana dia? Di kamar gitu. Jadi ketika kita mau masuk rumah, mau masuk kamar, ketika kita mau memakai pakaian atau melepaskan pakaian keluar rumah, ya kan, atau keluar dari kamar, ya, maka ucapkan apa? Bismillah. Dalam melakukan hal apapun maka awali dengan bismillah. Nah, ini adalah merupakan keutamaan dari bismillah. Dengan baca bismillah maka apa? Penglihatan jin itu apa? Tertahan, terhalang dari melihat auratnya manusia. Nah, ini sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ra'aitaha faqul bismillah." Nanti wahai Abi Ayyub Al-Ansari, kalau kamu melihat lagi al-ghaul itu jin, ya, artinya loh, berarti jin ini bisa terlihat. Bisa terlihat enggak? Bisa kalau dia apa? Berwujud dengan wujud yang lain, manusia atau binatang dan lain sebagainya. Fa idza ra'aitaha faqul bismillah. Nanti kalau kamu lihat lagi, ya, maka ucapkan bismillah. Ajibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan mendatangkan kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala faja'at faqala laha fa'akhadhaha. Dan benar. Nah, suatu malam Abi Ayyub Al-Ansari menjaga lagi barangnya. Dan benar dia menemukan apa? Menemukan jin itu tadi. Faqala laha, dan diucapkan sebagaimana apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengucapkan bismillah. Fa'akhadha, dan Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau berhasil menangkap jin tersebut. Jadi berhasil apa? Ditangkap itu jin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan fiksi, ini bukan dongeng, tapi ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih. Fa'akhadha, maka diambil atau ditangkap oleh siapa? Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Faqalat, maka jin tersebut dia mengatakan, inni la a'ud, sambil dia bersumpah. Jadi aku sumpah aku nggak akan balik lagi. Jadi aku sumpah apa? Orang bakal ngelakoni meneh, aku nggak akan ngambil lagi. Itu kata jin. Innil a'ud, aku bersumpah aku nggak akan balik lagi gitu. Fa'arsalah, kemudian dilepas oleh Abu Ayyub Al-Ansari karena dia udah janji, ya, aku nggak akan balik lagi, nggak akan nyuri lagi. Maka wujud dari Rahman, ya, kasih sayangnya Pak Abi Ayyub Al-Ansari, ya, maka dia lepaskan jin tersebut. Fa'arsalah, faja'a faqala Nabi lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian esok harinya ja'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi datang kepada Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, didatangi, dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan sahabat. Jadi sahabat itu apa? Sering kalinya apa? Dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahabat saja yang mengunjungi Nabi, tapi Nabi apa? Ngemenke, menyempatkan. Nabi punya waktu untuk apa? Mengunjungi sahabatnya satu persatu. Allahu Akbar. Ini kadang yang tidak ditemukan oleh para pemimpin kita di zaman saat ini.
zaman Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu rahimahullah, bahkan dikisahkan yang masyhur, saat itu tidak ada orang miskin di zaman Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena Umar bin Abdul Aziz begitu tahu, sangat tahu kondisi masyarakatnya. Yang miskin diberikan apa? Dorongan, disupport, dikuatkan. Mungkin dalam bahasa sekarang dikasih modal supaya bangkit. Ini Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau keliling setiap malam untuk apa? Melihat kondisi rakyatnya. Bagaimana kondisi rakyatnya? Dilihat oleh Umar bin Khattab. Bahkan suatu saat Umar menemukan seorang ibu yang anaknya sedang nangis. Kisah ini masyhur. Kemudian didatangi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa yang kamu lakukan? Tanya Umar kepada wanita tersebut. Wanita tersebut mengatakan, aku sedang merebus air, menebus batu. Supaya apa? Supaya bayi atau anak kecilku ini apa? Diam. Jadi ben dikira apa? Ibuke masak. Biar dikira ibunya sudah apa? Sedang mempersiapkan makanan untuk anaknya. Allahu Akbar. Allah Akbar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, orang yang sangat disegani di kota Mekah. Pemimpin, kalau dalam bahasa sekarang rajanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Beliau mengangkat itu gandum sendiri dengan kedua tangannya. Diangkat, ditaruh di atas kedua pundaknya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Mana pemimpin zaman saat ini? Ada nggak yang seperti ini? Tahu dengan kondisi rakyatnya, satu persatu dia keliling setiap malam. Dan ternyata memang figurnya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sesering kali apa mengunjungi para sahabat-sahabatnya, bertanya tentang apa kondisi sahabat-sahabatnya. Termasuk dalam hadis ini, faqala lahu Nabi, ya, ma fa'ala asiraka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, ya, kepada Abi Ayyub Al Ansari, apa yang dilakukan tawananmu? Kan tadi kan ditangkap, ya. Jadi yang setahu Nabi, Abi Ayyub apa menangkap jin tersebut. Nabi nggak tahu kalau apa ternyata dilepaskan oleh Abi Ayyub Al Ansari. Ma fa'ala asiraka? Apa yang dilakukan oleh tawananmu, wahai Abi Ayyub? Faqala, maka Abi Ayyub mengatakan, akhadtuha, maka aku sudah menangkapnya ya Rasulullah. Faqalat li innil a'ud, tapi jin tersebut dia mengatakan apa? Dia bersumpah kepadaku, inni la'a'ud, aku nggak akan balik lagi, kata Kajati disebut. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, innaha a'idah, besok mesti dia datang lagi. Besok dia mesti akan datang lagi. Fa'akhadatuha marrataini wa thalathan, dan ini terjadi berulang kali sebanyak 3 kali. Dilepas oleh Abi Ayyub Al Ansari, kemudian janji apa nggak akan balik lagi. Ternyata apa? Dilepaskan, besoknya balik lagi, besoknya balik lagi, besoknya, sampai 3 kali. Dan Abi Ayyub Al Ansari beliau begitu yakin, sangat yakin jin itu akan balik lagi, karena memang Nabi mengatakan jin itu akan balik lagi, mesti akan balik lagi, benar. Besoknya balik lagi sampai 3 kali, ya. Marrataini am thalathan, ya, kedua kali atau tiga kali. Wa kullun dzalika taqul la a'ud, dan setiap kedatangannya, setiap kali ditangkap, jin tersebut selalu mengatakan apa? La a'ud, aku nggak akan balik, kapok aku, gitu kan. Wa aji'u ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fayaqul, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda lagi, ma fa'ala asiraka, apa yang dilakukan oleh tawananmu lagi? Maka Abu Ayyub Al Ansari radhiyallahu taala anhu mengatakan, fa aqulu akhadtuha, aku menangkapnya, fayaqul la a'ud, dia terus selalu mengatakan apa? Aku nggak akan balik.
Faqul fayaqul inna aidah, dia akan balik lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus itu. Nah, suatu saat ya, di hari yang terakhir kedapatan oleh Abi Ayyub Al-Ansari. Kemudian ditangkap lagi oleh Abi Ayyub Al-Ansari, dan jin tersebut ngomong lagi apa? Aku nggak akan balik lagi. Lepaskan aku, kata jin tersebut. Arsilni, lepaskan aku, wa a'allimuka syai'an taquluhu fala yaqrabuka syai'un. Lepaskan aku, nanti tak ajari ya, tak ajari sesuatu. Nah, ini yang ngajari siapa? Jinnya. Tak ajari sesuatu, nanti kalau sesuatu ini kamu baca, nggak akan ada yang bisa mengganggu kamu, wahai Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Wa'allimuka syai'an taqulahu fala yaqrabuka syai'un. Apa itu? Kata jin tersebut, ayatul kursi. Bacalah ayat kursi. Maka kalau kau baca ayat kursi, maka nggak akan bisa kamu diganggu atau digoda sesuatu, digoda manusia, digoda jin dan lain sebagainya. Artinya Allah benar-benar memberikan perlindungan kepada seorang hamba yang dia selalu mendawamkan membaca ayat kursi. Nanti kita akan kaji kapan saja ayat kursi itu dibaca. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarahu. Maka Abu Ayyub Al-Ansari setelah diajari oleh jin tadi ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'akhbarahu, dan beliau apa? Mengabari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, shadaqat wa hiya kadzub. Jin itu ya, saat itu dia apa? Jujur atau benar, sekalipun seringkalinya dia apa? Bohong atau berdusta. Nah, ini. Jadi jin itu apa? Seringkalinya bohong. Tapi dalam kondisi ini, dalam ceritamu ini, dia sedang apa? Jujur. Nah, ini menunjukkan bahwa kondisi jin ini sama dengan manusia. Ada manusia yang taat, ada juga jin yang taat. Ada manusia yang maksiat, jin juga ada yang maksiat. Ada manusia yang setengah taat, setengah maksiat. Ada juga jin yang setengah taat, setengah maksiat. Kadangkala jujur, kadangkala bohong. Nah, tapi sering bohongnya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kisah keutamaan ayat kursi yang keberapa? Kelima. Dimana ketika kita membaca ayat kursi ini, ya, maka nggak akan ada yang bisa mengganggu kita. Nggak akan ada yang bisa mengganggu, termasuk setan. Setan apapun, setan yang dari jenis jin atau setan yang dari jenis manusia. Nah, itu termasuk dukun-dukun itu setan itu. Para tidak normal itu setan. Ya. Bahkan sebagian ulama menyebut apa? Dajjalun. Mereka adalah dajjal. Dukun-dukun itu apa? Dajjal kecil. Nah, nanti akan datang ya penggedenya, yaitu dajjal besar, yaitu yang disebut dengan Masihid Dajjal di akhir zaman. Jadi apa? Para dukun, para tidak normal, nah, mereka itu apa? Setan. Mereka itu dajjal yang selalu mengajak manusia untuk melakukan kesyirikan, ya, mengajak manusia untuk apa? Mentaati jin, mentaati setan. Jin itu kalau ditaati dia semakin menjadi-jadi, semakin seneng, ya kan? Semakin apa? Seneng. Saya pernah menyampaikan, awalnya mungkin jin atau setan itu minta apa? Minta kembang untuk sebagai sesajennya atau tumbalnya, kembang 7 rupa, kembang boreh, ya kan? Besoknya jin nambah lagi, dikasih syarat lagi, persyaratannya nambah, nanti apa? Tumbale sajennya apa? Nganggo ayam. Satunya mungkin telur, ya, telur, terus ayam. Nanti setelah ayam itu dituruti, jin itu minta lagi apa? Kambing,
Orang mungkin nak kucing ya. Sego kucing. Kambing. Kambing dituruti, nanti minta sapi, minta kebo. Ujung-ujungnya nanti adalah minta tumbal manusia, dan itu banyak. Ya. Ini bukan hoax, nyata, kisah nyata. Ini banyak sekali kasus yang seperti ini. Ya. Membunuh bapaknya, membunuh anaknya, ya, membunuh tetangganya hanya apa? Karena ada persyaratan dari setan, jadikan dia tumbal. Astagfirullah. Na'udzubillah. Maka jin ini tugasnya seperti ini. Dan yang menyampaikan permintaannya jin ini siapa? Dukun. Siapa lagi kalau bukan dukun? Nggak mungkin jin yang ngomong sendiri, ya kan? Jadi jubirnya setan itu siapa? Dukun. Jubirnya jin itu siapa? Para tidak normal. Kalau dukun bayi itu beda, karena apa? Mijeti. Artinya dukun yang memang apa? Dia mengajak manusia kepada kesyirikan. Kalau dia meruqyah pun ruqyahnya nggak jelas, ya, bahasanya tidak jelas, omongannya tidak jelas. Bahkan kalau ngasih doa pun doanya tidak jelas. Apa itu raja atau wafak? Untuk apa? Tulisan-tulisan Arab digandeng-gandengin, gak iso diwoco, gak ada artinya. Jadi setan ini sangat pintar. Bagaimana membuat orang awam yang terkesima seakan-akan ini adalah doa, seakan-akan ini adalah Al-Quran, seakan-akan ini diajarkan oleh Islam. Padahal itu apa? Hanya rangkaian tulisan-tulisan Arab yang nggak bisa dibaca, nggak ada artinya. Astagfirullah. Nah, ini semacam ini itu masih banyak di masyarakat kita, di umat Islam masih banyak yang percaya seperti ini. Nah, ini perbuatan syirik, harus segera tobat. Kalau ada tetangga kita, saudara kita, teman sahabat kita masih percaya dengan hal-hal yang semacam ini, maka kewajiban kita untuk mengingatkan, ajak ia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum ajalnya. Karena kalau sudah ajal nggak akan diterima tobatnya. Bahkan kesyirikannya ini akan menghapus segala kebaikannya. Dia sholat, dia puasa, semuanya sia-sia gara-gara berbuat syirik. Nabi SAW bahkan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika, wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu, disampaikan kepadamu, wa ilal ladina min qablik, dan disampaikan kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta, kalau kau terjatuh pada perbuatan syirik, la yahbatanna amaluka, terhapus semua amalmu, sia-sia, tidak akan berarti. Sholatnya, puasanya, sedekahnya, mau wakaf 1 triliun, kalau dia melakukan kesyirikan kepada Allah, semuanya apa? La yahbatanna amaluka, amalmu akan terhapus. Wala takunanna minal khasirin, dan kau akan termasuk orang-orang yang merugi di hari kiamat. Itu Nabi loh. Nabi saja diwanti-wanti oleh Allah jangan sampai berbuat syirik, apalagi kita, ya kan, yang keimanannya jauh daripada keimanan Nabi, ketakwaannya jauh dengan ketakwaan Nabi. Kita lemah. Mungkin Nabi kuat dalam menghadapi cobaan, ujian, bisa mengendalikan hawa nafsu. Lah kita ini manusia, ya kan, kita manusia ini apa? Kadangkala banyak yang mempertuhankan hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, apakah kau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Turuti hawa nafsu. Kita ada lemah, bahkan lebih apa? Condong untuk menuruti hawa nafsu daripada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebagai apa? Muhasabah untuk kita. Maka Nabi SAW diingatkan saja jangan sampai terjatuh pada kesyirikan, apalagi kita sebagai hambanya yang kita lemah. Orang kadang kalau dapat ujian, ya dia itu nggak datang ke Allah,
datangnya kepada jin tadi, kepada para tidak normal, kepada dukun, ya. Gak boleh, gak boleh. Perbuatan syirik. Dapat masalah apapun, seberat apapun masalah, musibah apapun, datangnya kepada Allah. Minta tolongnya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini jelas. Jadi lucu gitu kalau kita setiap sholat mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku minta tolong. Sementara setelah sholat dia minta tolong kepada setan. Nah, ini kan lucu gitu, nggak nyambung gitu. Maka ini adalah perbuatan syirik, harus segera taubat. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita lanjutkan keutamaan ayat kursi yang ke-6. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Imam Bukhari radhiyallahu rahimahullah taala, dari riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala, dari sahabat Abu Hurairah. Siapa nama Abu Hurairah? Saya sering mengulang-ulang namanya, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Itu nama aslinya Abu Hurairah. Kadang-kadang kita kenalnya Abu Hurairah, tapi kita nggak kenal kalau disebut Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Siapa Muhammad bin Idris? Siapa Bapak Ibu? Muhammad bin Idris itu nama asli dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tapi kita sering kenalnya siapa? Muhammad apa? Imam Syafi'i, padahal nama aslinya Muhammad bin Idris. Itu sekilas saja. Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakat. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mewakilkan kepadaku atau memberikan kepercayaan amanah kepadaku. Ini keutamaan dari Abu Hurairah. Amanah itu nggak akan diberikan kecuali orang-orang yang benar-benar dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggak mungkin Nabi memberikan amanah seperti ini kalau Nabi nggak percaya kepada Abu Hurairah. Wakalani Rasulullah bihifdzi zakat. Nabi mewakilkan kepadaku atau memberikan amanah, mempercayakan kepadaku bihifdzi zakat, untuk menjaga zakat, harta zakat. Zakat di Ramadan, yaitu menjaga apa? Zakat Ramadan. Tidak lain zakat Ramadan di sini adalah zakat fitri, yaitu zakat berupa makanan pokok. Kalau di Indonesia ya beras, kalau di Arab ya gandum misal, atau kurma, atau kismis, atau yang lainnya, sesuai dengan apa? Hasil bumi di tempat masing-masing. Mungkin kalau di tempat masing-masing biasa makan telo, mungkin bisa jadi zakatnya dengan telo gitu, seperti itu. Maka bihifdzi zakat di Ramadan, untuk menjaga zakat fitri, yaitu zakat yang dikeluarkan apa? Ketika di bulan Ramadan, yaitu ketika akhir Ramadan orang-orang pada mengeluarkan zakat fitri. Fa'atani atin. Nah, suatu saat ada seorang yang datang kepadaku, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Faja'ala yakthu min ta'amin. Maka orang itu tiba-tiba apa? Dia meraup makanan atau meraup apa? Gandum. Kalau yang dijaga gandum berarti meraup gandum. Kalau yang jaga kurma, ngambil kurma. Ya, yahthu, mengambil dengan dua telapak tangannya. Kalau akhoda, ini uniknya bahasa Arab. Kalau akhoda itu mengambil dengan satu tangan, ya. Kalau yakthu itu apa? Mengambil dengan dua tangan, meraup dengan dua tangan. Fa'akhadtuhu, maka aku menangkapnya, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Faqultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan melaporkanmu kepada Nabi sallallahu, tak laporin kamu ke Nabi.
Jadi setelah ditangkap apa? Tak laporin nanti kamu ke Nabi. La arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tak laporin ke Nabi. Faqal, maka orang tersebut mengatakan, ini muhtaj. Wahai Abu Hurairah, aku ini orang yang butuh. Jadi alasan aja supaya apa? Dilepaskan gitu. Ini muhtaj, aku ini sedang butuh. Wa alayya iyal, dan aku punya keluarga yang harus aku nafkahi. Nah ini hati-hati, tidak boleh menafkahi keluarga dengan hasil mencuri, hasil korupsi, mengambil hak orang lain. Jangan sampai kita memasukkan harta haram di dalam perut dan anak-anak, istri anak-anak kita. Hati-hati. Ini muhtaj wa alayya iyal. Kata jin tersebut apa? Aku ini butuh dan aku punya keluarga. Wali hajatun syadidah, dan aku punya apa? Hajat, kebutuhan yang syadidah, kebutuhan yang mendesak, artinya kebutuhan yang memang harus aku cukupi. Kata seorang tersebut, atau tidak lain seorang ini siapa tadi? Jin. Qala fa khallaitu anhu, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, aku lepaskan dia, aku biarkan. Fa asbahtu, maka besoknya aku berada di pagi hari, artinya besok pagi harinya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi datang kepadaku dan beliau berkata, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma'afa ala asirokal barihah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Qala qultu ya Rasulullah syaka hajjah syadidah. Maka aku berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, dia mengadu kepadaku kalau dia punya hajat, kebutuhan yang mendesak. Wa iyalan, dia ngaku kepadaku kalau punya apa? Keluarga. Farahimtuhu wa khallaitu sabilahu, maka aku apa? Biarkan, aku belas kasihan dengannya. Wa khallaitu sabilahu, dan aku biarkan dia apa? Pergi. Tak kasih jalan untuk pergi. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma innahu qad kadzdzabaka wa saya'ud. Ketahuilah bahwasanya dia sedang berbohong. Wa saya'ud, dan dia akan balik lagi. Ini hampir sama dengan hadis sebelumnya. Wa saya'ud. Fa'araftu annahu saya'ud, dan aku yakin bahwa besok ini dia akan balik lagi. Liqaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu saya'ud, karena Nabi sendiri yang mengatakan bahwa dia akan balik. Fasattuhu faja'a yakthu min ta'amin. Nah, sama benar ternyata. Besoknya apa? Dia ngambil lagi makanan, diraup dengan kedua tangannya, yakthu min ta'am. Fa'aqadtuhu, aku tangkap lagi. La arfa'annaka ila Rasulillah, tak laporkan kamu kepada Nabi, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Da'ni, kata orang tersebut, tinggalkan aku, lepaskan aku. Fa inni muhtaj, aku sedang butuh. Wa alayya iyal, aku punya keluarga sama. La a'ud, aku janji nggak akan balik lagi. Farahimtuhu wa khallaitu sabilahu, aku biarkan, aku belas kasihan lagi, dan aku biarkan dia apa? Pergi, tak kasih jalan. Fa asbahtu faqala li Rasulillah, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirakal barihah. Sama, Nabi bertanya lagi, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Maka Abu Hurairah menjawab, aku lepaskan karena dia tadi ngaku apa? Sedang butuh, punya keluarga yang harus dinafkahi, dan dia janji tidak akan balik lagi. Kata Nabi, dia akan balik lagi, dan ini sama diulangi 3 kali. Kemudian di akhir cerita, kejadian yang terakhir, ketangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala dan minta lagi untuk dilepaskan. Lepaskan aku, ya. Da'ni, biarkan aku. Nah, kalau kamu sudah melepaskan aku, u'allimuka bikalimatin yanfa'uka Allahu biha. Kalau kamu melepaskan aku, nanti kamu akan tak ajari kalimat, ya, yanfa'uka Allahu biha, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan penjagaan kepadamu. Kalau kamu baca ini, kau akan dijaga Allah.
Kalau kau baca ini akan dijaga Allah. Qultu, maka aku berkata, mahunna, kata Abu Hurairah. Ya, beliau tanya, apa itu? Beliau tanya kepada siapa? Jin, ya. Qala idza awaita ila firashika, apabila wahai Abu Hurairah, apabila kamu mau tidur, sudah berada di atas ranjang atau di atas kasur, faqra ayat al-kursi, maka bacalah ayat kursi. Ini tolong jangan sampai ditinggalkan Bapak Ibu. Kalau panjenengan mau tidur, jangan sampai melewatkan untuk membaca ayat kursi. Dan banyak sebenarnya wirid atau doa yang lain, zikir yang lain yang dibaca ketika orang mau tidur. Di antaranya satu, orang kalau mau tidur disunnahkan untuk membaca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Juz ke-29. Surat yang pertama juz 29. Itu dibaca kalau bisa. Syukur-syukur hafal. Nanti kalau sudah hafal enak. Ya, nggak perlu buka Al-Qur'an lagi. Kemudian setelah itu membaca doa, membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian membaca qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad. Baru kemudian baca bismika Allahumma amutu wa ahya, atau bismika Allahumma ahya wa bismika amut, dan redaksi yang lain. Nah, ini adalah salah satu amalan-amalan yang kita disunnahkan untuk kita baca sebelum tidur. Syukur-syukur sebelum membaca tadi wudu terlebih dahulu. Ya, kecuali kalau pegang mushaf, memang ini wajib untuk wudu. Tapi kalau enggak pegang mushaf, maka tidak dipersyaratkan untuk wudu, karena kita hanya melafadzkan dengan lisan. Ini bedanya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran wajib untuk wudhu. Ya, kita panjenengan baca Al-Quran karena menyentuh mushaf, maka wajib dalam kondisi berwudhu, suci. Tapi kalau membaca Al-Qurannya dengan hafalan, dengan lisan saja, maka tidak dipersyaratkan dengan wudhu. Tapi yang afdal dengan wudhu. Tapi kalau enggak wudhu tidak berdosa, karena tidak termasuk pelanggaran. Seperti itu. Idza awaita ila firashika, kalau kamu mau tidur, berada di atas firash, di atas kasur, ya. Faqra ayatal kursi, maka bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, hatta takhtimal ayat, sampai di akhir ayat. Jadi kemarin kita sudah kaji ayat kursi itu hanya ayat 255, ya. Ayat 255. Berarti dari Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum sampai akhir ayat wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Nah, itu jangan sampai ditinggalkan. Fa innaka lan yazalu 'alaika Allahu 'alaika minallahi hafizun. Kalau kau baca ini, baca ayat kursi, Allah akan senantiasa menjagamu, dan insya Allah nggak akan mimpi buruk. Meneh kok istilahnya ono ketindihan tindihan ditindih jin atau gitu. Insya Allah enggak. Dan kita harus yakin seperti itu. Nggak akan bisa diganggu setan. Dukun-dukun nggak akan bisa nyantet kita. Kenapa orang kadang kena santet? Karena dia lengah untuk zikir kepada Allah. Kalau kita rajin zikir, rutin baca ayat kursi, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, ya, terutama setelah sholat, nanti kita akan masuk itu. Ini diantara salah satu dianjurkan setelah sholat. Insya Allah itu namanya sehebat apapun dukun, nggak akan bisa nyantet kita. Sehebat apapun dukun, kecuali kalau panjenengan lengah, itu mungkin kena. Tapi kalau panjenengan rutin, nggak pernah meninggalkan, nggak akan mempan itu santet. Kuat-kuatan doa, nah itu santet itu dukun itu mereka punya jin, setan. Kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak usah takut. Ya, mungkin ada sebagian jamaah yang diganggu setan atau digoda, ada was-was terus. Yakinkan, mantapkan diri kita bahwa nggak ada yang bisa melukai kita, nggak akan bisa mencelakai kita kecuali Allah. Ini tauhid.
nggak akan bisa goda kita kecuali Allah yang mengizinkan. Jin itu lemah, setan itu lemah, mereka nggak berdaya, karena yang punya kekuatan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memohon kekuatan, maka mintalah kepada Allah, jangan minta kepada setan. Setan manusia tadi, ya kan, mau berantem apa, disuwuk sih, dikasih diisi tangannya biar kebal, biar tidak apa berdarah nanti kalau dibacok. Aneh-aneh ini, mesti ini setan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau nabi, beliau ikut perang Uhud. Ketika perang Uhud itu sudah disiapkan apa? Sudah disiapkan jebakan, dijebak oleh orang kafir, dan Nabi terperosok ke dalam jebakan tersebut. Nabi giginya tanggal, berdarah Nabi. Ini manusia, sopo gue kan gitu. Sholat aja bolong-bolong, apalagi diajak untuk beramal soleh, nggak akan mau gitu. Kok ujuk-ujuk apa punya kekebalan. Nah, ini mesti apa? Ada campur tangan setan. Nggak mungkin nggak. Wah, ini kan hasil latihan dan lain sebagainya. Kok ditembak nggak tembus? Nggak, setan ini mesti. Dibacok kok tidak mempan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kena sayatan pedang, Nabi berdarah. Itu Nabi. Apakah panjenengan lebih mulia daripada Nabi? Kan gitu, nggak masuk akal. Makanya mesti siapa? Setan. Nggak mungkin nggak. Kalau ada yang mengatakan oh enggak, ini bohong, pasti itu. Karena Nabi saja apa? Berdarah. Nabi saja terluka. Nabi saja giginya copot. Itu Nabi. Ini Allah memberikan pelajaran kepada manusia bahwa yang bisa melindungi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Maka ini harus kita baca. Wala yaqrubuka syaitan hatta tusbih. Maka syaitan gak akan bisa mengganggumu sampai di pagi hari. Ini jaminan dari Nabi, mesti. Jadi kalau kita baca ayat kursi, akan dijaga Allah dan gak akan didatangi syaitan hatta tusbih, sampai pagi hari. Fakhallaita sabilahu, ya, maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu melepaskan jin tersebut. Fa asbahtu faqala li Rasulullah, maka aku datang kepada Nabi di pagi hari. Maka Nabi bertanya, ma fa'ala asirokal bahriha, apa yang dilakukan oleh tawanmu semalam? Faqultu, aku berkata, za'ama annahu ya'allimuni kalimat. Jadi diceritakan apa yang terjadi semalam. Jadi jin tersebut, dia janji kalau tak lepaskan dia akan mengajari aku kalimat, yaitu ayat kursi. Kemudian dijelaskan juga, jin tadi menjelaskan inilah keutamaan dari ayat kursi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma innahu saduka wa huwa kadzub. Jadi saat itu dia apa? Jujur, sekalipun seringnya bohong. Ta'lamu man tukhatab thalatha layalin ya Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, apakah kamu tahu siapa yang kamu ajak bicara selama 3 malam kemarin? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzaka syaitan. Yang kamu ajak bicara itu adalah setan. Nah, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu dan diriwayatkan oleh Al Imam Nasai. Hadisnya sahih, ya, bukan hoax, bukan apa, bukan dongeng, ya, ini peristiwa nyata. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemudian keutamaan yang selanjutnya, nah ini kisah Umar bin Khattab. Kisah siapa? Umar bin Khattab. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid fi Kitabil Gharib, dalam kitabnya Al-Gharib, wa an Sya'bi, dari Asy-Sya'bi, wa an Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata,
kharaja rajulun minal insi falaqiyahu rajulun minal jin. Suatu saat keluarlah seorang laki-laki ya dari manusia dan juga keluar seorang laki-laki dari bangsa jin. Ketemu, falaqiyahu, ketemu. Kemudian faqala halaka antusara'ani, maka jin tersebut berkata kepada laki-laki tersebut, halaka antusara'ani, apakah kamu mau duel dengan aku, bertanding dengan aku, gulat dengan aku? Fa in sar'atani 'allamatka ayah idza qara'ta hina taqulu tadkhulu baitaka lam yadkhulu syaitan. Kalau kamu nanti berhasil mengalahkanku, nanti kamu tak ajari sebuah bacaan. Nah, kamu baca la tadkhulu baitika lam yadkhuluhu syaitan. Rumahmu enggak akan dimasuki oleh setan. Ada di antara keutamaan ayat kursi. Jadi orang kalau baca ayat kursi, rumahnya enggak akan dimasuki setan. Insya Allah rumah tangganya aman. Suaminya enggak akan digoda setan, istrinya juga enggak akan digoda setan. Baca ayat kursi sebelum masuk rumah. Jadi ini kalimat ini apabila kamu baca fa idza qara'taha hina tadkhulu baitika, ketika kamu masuk rumah, lam yadkhulahu syaitan. Syaitan tidak akan masuk ke dalam rumah. Fasara'ahu, ya, fasara'ahu, maka orang tersebut, laki-laki tersebut apa? Berduel atau berantem dengan jin tersebut. Fasara'u, dan berhasil mengalahkannya. Ya, berhasil mengalahkannya. Inni araka dhailan syakhitan ka'an dira'aka dira'al kalbi. Kata orang tadi, kamu ini apa? Badanmu lemah, kurus. Dira'aka, tanganmu ini seperti tangannya kalbi, yaitu tangannya anjing. Sebagaimana kemarin riwayat dari sahabat Ubay bin Ka'ab, ya, ketika apa nangkep jin di malam hari, ternyata nawil niyadaka, ulurkan tanganmu, fatanawalahu, supaya aku bisa menyentuhnya, memegangnya. Faida yadu kalbin, ternyata setelah tak pegang itu apa? Tangan anjing. Wa sya'run kalbin, dan rambutnya juga rambut anjing. Riwayat Ubay bin Ka'ab. Dan ini riwayat Umar bin Khattab. Dari itu Umar bin Khattab juga mengalami gitu. Ya. Jadi ternyata apa? Tangannya ini kecil, dira'al kalbi, seperti tangannya apa? Anjing gitu. Jadi yang digambarkan apa? Setan, jin itu gede badannya atau apa? Enggak. Kecil mereka itu. Kurus seperti apa? Anjing. Sebagaimana hadis ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dira'al kalbi. Afahakadza antum ayyuhal jin. Apakah seperti ini kamu itu wahai jin? Artinya apa? Perawakanmu apakah seperti ini? Ya, kullukum am anta min bainihim. Faqala inni bainahum laudhali. Iya. Tapi kata jin tersebut, aku ini kalau di antara mereka laudhali, aku ya termasuk sing rada kuru. Ya, berarti memang ada yang lemu gitu. Jadi tidak semuanya lemu, tapi ada yang kurus. Aku ini kalau dari mereka ini aku termasuk apa yang kurus, kata jin tersebut. Fa'awidni fasara'ahu, ayo berantem lagi. Ya. Jadi apa? Kalah enggak mau kalah dia jinnya. Setelah dikalahkan Umar, pengen ngajak berantem lagi. Fasara'ahu fasara'ahul ins, maka dikalahkan lagi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka jin tersebut ngalah, akhirnya apa? Mengajarkan ayat kursi. Taqra ayat al-kursi. Bacalah ayat kursi. Fa innahu la yaqra'uha, apabila seorang membaca ayat tersebut, idza dakhala baituhu illa kharaja syaitan. Kalau dia baca ayat kursi ketika dia masuk ke dalam rumah, jadi baca ayat kursi ketika dia masuk rumah, kharaja syaitan, maka syaitan akan keluar dari rumah. Nah, jadi mungkin ketika kita keluar dari rumah, setan masuk ke dalam rumah kita. Maka ketika orang safar, itu diantara doa yang diajarkan Nabi apa? Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu
Gak ada yang nyambung. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Jadi ketika orang safar, di antara doa yang diperintahkan Nabi, dia juga membaca, ya Allah, anta sahibu fis safar, kaulah sebaik-baik sahib dalam safar. Ya, yang jaga kita siapa? Allah. Kita keluar rumah, yang jaga Allah. Wal khalifatu fil ahli, dan kaulah pengganti, kaulah yang akan menjaga keluargaku. Jadi kalau aku keluar rumah, kau yang akan menjaga istriku berada di rumah, kau yang akan menjaga anak-anakku, kau yang akan menjaga hartaku, kau yang akan menjaga rumahku, ya Allah. Allahu Akbar. Maka ketika orang keluar rumah diperintahkan apa? Baca doa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Maka fakharaja syaitan, maka syaitan akan keluar dari rumah tersebut. Begitu juga sebagaimana yang disunnahkan ketika orang masuk ke dalam rumah, ya, dia mau tidur, apa di antara perintahnya apa? Tempat tidurnya di kebyoi, apa, dikibas-kibaskan mungkin dengan pakaian atau handuk atau apapun. Karena apa? Setannya tidur di atas ranjang kita, tempat tidur kita itu ada setan di situ. Maka harus diusir. Baca bismillah, baca ayat kursi. Kharaja syaitan, maka setan akan keluar. Kok ngerti? Ya ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Jadi kadang-kadang kita ini diganggu setan karena mungkin kita lengah untuk baca zikir, kita lengah untuk baca ayat kursi, lengah baca Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Fal. Sebenarnya gampang gitu, nggak perlu datang ke tukang ruqyah atau apa. Kita baca rajin, rutin baca ayat kursi, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falah, rajin baca Quran, itu jin itu nggak akan nyaman dengan kita. Setan nggak akan nyaman, dia akan keluar dari rumah. Bahkan di ayat yang lain disebutkan dianjurkan untuk membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ketika dulu awal-awal kita ngaji tahun 2017, kita mengkaji tentang keutamaan surat Al-Baqarah. Masih ingat dah? Nah, itu disebutkan bahwa di antara keutamaan dari surat Al-Baqarah adalah apa? Kalau dibaca, setan itu nggak akan masuk ke dalam rumah kita salah-salayal, selama 3 hari 3 malam. Ditambah lagi membaca surat Ali Imran, ya, Al-Baqarah dan Ali Imran. Ini harus rajin rutin dibaca di rumah. Kalau panjenengan baca Quran di rumah, sering-seringlah membaca Al-Baqarah dan Ali Imran. Itu salah satu cara untuk mengusir setan. Nah, itu. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Walahu khikhun ka khikhil khimar. Nah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, bahwa setannya tadi juga cerita bahwa suaranya setan itu mirip dengan suara keledai, ka khikhil khimar. Ya. Jadi suaranya setan termasuk juga suara kentutnya, nah, itu juga mirip suaranya keledai. Dalam bahasa para ulama, ad-dhurat. Dhurat itu kentut yang bersuara. Kalau ada kentut yang tidak ada bersuaranya itu namanya fusaun. Ini indahnya bahasa Arab. Jadi kentut bersuara sama nggak bersuara itu beda bahasa Arabnya. Panjenengan sering kentut bersuara atau enggak bersuara? Kalau bersuara namanya dhuratun. Makanya tun itu apa? Tut. Bersuara. Kalau tidak bersuara namanya fusaun. Fasa yafsu. Ngempes suarane. Nah, itu bahasa Arabnya seperti itu. Jadi setan itu apa? Juga kentut dia. Dan kentutnya seperti kentut keledai, suaranya juga seperti suara keledai. Faqala Ibnu Mas'ud, maka Ibnu Mas'ud
ya bertanya kepada Nabi, "Ahuwa Umar?" Apakah orang itu Umar? Nah, faqala man asa an yakuna illa Umar. Siapa yang berani daripada Umar? Jadi Umar itu apa? Dalam riwayat disebutkan kalau setan ketemu Umar, salaka fajjan akhar, maka setan itu akan cari jalan lain supaya nggak ketemu dengan Umar, saking apa? Takutnya dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, kita malah diparani setan. Jadi setan aja nggak berani ketemu Umar. Itu saking apa? Bertakwanya Umar. Jadi tidak sekedar berani, tapi Umar rutin untuk apa? Membaca wirid-wirid. Dengan wirid itulah menjadikan setan nggak berani dengan Umar. Maka setan juga nggak berani dengan panjenengan kalau panjenengan apa? Rutin baca wirid. Nah, itu harus dirutinkan, ayo dirajinkan. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara keutamaan ayat kursi yang terakhir, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a dubur kulli shalah, man qara'a dubura kulli shalah." Siapa yang membaca setiap selesai salat, jadi selesai salam, ya, baca astagfirullah astagfirullah astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram, Allahumma la mani lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini dibaca, ya. Kemudian nanti juga membaca apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, 33, ya, masing-masing minimal. Kemudian membaca ayat kursi. Nah, baca ayat kursi, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Nah, ini harus kita hafalkan. Nah, inilah diantara yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dirutinkan. Kalau panjenengan rajin baca, insya Allah hafal. Ya, karena kita nggak hafal, kenapa? Karena mungkin kita jarang baca. Maka tidak apa-apa. Mungkin awal-awal, maka kenapa kita buat segede seperti ini ya untuk bapak-bapak. Kalau ibu-ibu non sewa agak kecil. Kenapa kita buat gede? Supaya apa? Selesai sholat bisa dibaca gitu. Kecuali yang sholat pertama mungkin tidak bisa. Tapi insya Allah nanti, ya, sebelum Ramadan saya ingin membagikan kepada seluruh jamaah. Mau kita cetak, ya. Jadi dicetak yang bagus, nanti dibagikan ke jamaah supaya bisa diamalkan di rumah masing-masing ketika sholat sunnah. Seperti itu. Man qara'a dubura kulli shalah, siapa yang membaca setiap selesai salat ayat al-kursi, lam yamna'hu min dukhulil jannah, enggak akan ada yang bisa menghalanginya untuk masuk ke dalam surga. Oh, mesti masuk surga. Pengen masuk surga enggak? Pengen. Saya kira ini Bapak Ibu kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah, oh ternyata waktunya nggak cukup ya. Insya Allah pekan depan kita baru masuk tafsir dari ayat kursi. Jadi 2 pekan, 2 pertemuan kita mengkaji tentang apa? Keutamaan, keistimewaan ayat kursi. Nah, insya Allah supaya lebih sempurna pemahaman kita, ya, pekan depan Kamis malam Jumat kita akan mengkaji tafsir dari ayat kursi. Saya kira ini Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Mungkin ada yang bertanya. Yeah. Dipot? Orang Jawa itu biasanya kan kalau meninggal kan dikasih biasanya apa? Seneng kolak gitu. Masya Allah. Ya, apa aja yang pekan itu sejenis itu Pak, atau yang bagaimana? Yang pertama itu, yang kedua, maksudnya gimana? karena orang meninggal, biasanya ada orang mulai wedang jahe, ya, kasih wedang jahe. Wedang jahe. Ya. Nanti terus ininya itu kalau sedikit gitu Pak. Apakah itu bahasanya jin-jin itu atau gimana? Itu yang pertama. Nah. Yang kedua, kalau kita baca ayat kursi, bagaimana kalau dengan ini Pak? Ini kalau orang perempuan kan tentang bulan, ini dengan apa? Itu saja.
Nah, barakallahu fiik. Pertanyaan yang pertama, ketika ada orang meninggal dunia, kadangkala sebagian masyarakat ada yang meyakini bahwa di rumahnya harus dikasih kopi. Pokoknya sing senengnya sing apa yang dia sukai di masa hidup itu yang disajikan. Nah, seneng kopi dikasih kopi, seneng rokok dikasih rokok. Ini apakah seperti ini? Tidak ada tuntunannya di dalam Islam. Artinya apa? Ini bukan ajaran Islam. Yakin 100%. Ini bukan ajaran Islam. Kalau ajaran Islam tentu telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin Nabi berkhianat. Apa yang disampaikan Nabi itu adalah merupakan perintah Allah dan mesti disampaikan Nabi. Kalau ada yang meyakini ya atau punya pemikiran mungkin dan disampaikan Nabi, dia telah berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? 100% ini bukan ajaran Islam. Islam tidak mengajarkan yang seperti ini. Ya, bahkan sebagian mengatakan dalam kitabnya Al-Imam Ar-Romli, ya, ulama besar dalam madhab Syafi'i. Nah, ini tuduhan kepada Imam Romli. Jadi Imam Romli itu dituduh, ya, beliau mengatakan bahwa setiap malam Jumat dalam kitabnya, setiap malam Jumat itu ruh-ruhnya pada balik ke rumah. Nah, ini tuduhan dusta kepada Imam Ar-Romli rahimahullahu taala. Ya, tidak ada yang seperti ini. Kalau mesti itu diambil siapa? Jin. Mesti diambil setan. Dalilnya jelas tadi. Jin bisa mencuri, bisa ngambil kurma, ya kan? Bisa ngambil zakat fitrah tadi. Ini menunjukkan bahwa itu kemungkinan besar adalah kelakuannya jin. Atau kemudian yang kedua, mungkin sing minum putune dewe, kan? Atau siapa? Pelaku itu ada yang pelakunya ngaku ini. Saya dulu pernah gitu. Atau rokok tiba-tiba rokoknya kalong gitu kan. Oh, ini mesti ada yang ngambil gitu. Kalau nggak jin ya manusia. Wallahu a'lam, seperti itulah. Jadi yang pasti itu adalah tidak pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang kedua apa tadi? Perempuan hamil haid, apa yang dia baca sama yang dia baca, apa yang kita baca. Mau haid mau enggak sama yang dibaca, ya sama yang dibaca. Jadi haid itu tidak menghalangi seorang wanita untuk tetap berzikir kepada Allah. Dia bisa tetap murojaah, mengulang-ulang hafalannya, tapi tanpa menyentuh mushaf. Karena mushaf ini hanya boleh disentuh dalam kondisi suci, ya harus berwudu, apalagi haid tidak boleh. Tapi para ulama memberikan solusi. Wanita yang haid masih bisa tetap membuka mushafnya dengan syarat memakai sarung tangan, ya, atau beralaskan mungkin sajadah, ya kan, sajadah. Nah, ini buat membuka seperti ini, nah, supaya apa? Tangannya tidak menyentuh langsung dengan Al-Quran. Ini solusi. Allahu Akbar. Ini adalah kemudahan bagi para wanita ketika mereka haid, mereka tetap bisa membaca Al-Quran. Maka sekalipun haid, ya jangan sampai justru apa? Haidnya wanita itu malah tambah malas gitu. Mentang-mentang haid, malas untuk zikir, mentang-mentang haid, malas untuk baca Al-Quran, mentang-mentang haid yang nggak mau beramal soleh. Tetap justru ketika Allah menutup pintu kebaikan yang berupa sholat, wanita haid tidak boleh sholat kan, Allah tutup ya pintu sholat untuk wanita haid. Tapi jangan lupa Allah bukakan pintu-pintu yang lain untuk wanita haid itu tetap beribadah dan memperbanyak amal soleh. Saya kira ini Bapak Ibu kajian kita pada malam hari ini, karena hidangannya sudah keluar. Kalau sudah keluar fokusnya ke makanan bukan ke saya, maka saya akhiri. Mari kita akhiri dengan doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi fil lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah
walhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar dari Allah, yang salah datangnya dari syaitan dan dari bodohnya saya. Jika ada pendapat yang benar dan saya yang salah, maka saya siap rujuk kembali pada pendapat yang benar. Dan terakhir pengumuman ya kepada seluruh jamaah, alhamdulillah hari ini ya untuk beras sudah dilakukan dicetak. Jadi bungkusnya beras panjenengan yang panjenengan kemarin infak ya, ini sudah melalui proses dicetak bungkusnya. Insya Allah kita sudah request ya beras yang terbaik. Jadi insya Allah ini beras yang terbaik. Kadang-kala mungkin kalau yang disedekahkan kan berasnya elek-elek gitu. Maka insya Allah beras ini adalah beras kualitas yang terbaik untuk saudara-saudara kita. Dan kami memesan 1.100 kilo. Berarti ada berapa? 11 ton. Ya, ada 11 ton nanti beras yang akan dibagikan untuk saudara-saudara kita kaum muslimin. Ya, dan ini semua infak dari panjenengan semua, ya. Dan termasuk juga insya Allah nanti pembagian akan kita bagikan sehari, 2 hari atau 3 hari sebelum Ramadan. Karena tujuannya apa? Supaya bisa dipakai untuk sahur dan buka puasa saudara-saudara kita. Kalau dibagikan sekarang, habis untuk makan sekarang. Tapi kalau dibagikan sebelum Ramadan, insya Allah beras itulah yang akan dimakan untuk buka dan sahur seluruh saudara-saudara kita, duafa, kaum muslimin, anak yatim, janda miskin, dan para marbot masjid. Kenapa harus marbot masjid? Karena marbot masjid orang yang sangat punya jasa untuk masjid. Ya. Kadang-kala ini dilupakan. Marbot masjid biasa itu justru adalah amalan yang paling mulia. Maka kita ingin berikhtiar untuk memuliakan juga marbot masjid. Sampai hari ini ya, sekalipun sudah kita tutup donasinya, kita sudah tutup kemarin. Berapa kemarin? 1.000 berapa paket kemarin yang kita tutup? 1034 kalau nggak salah, 1034 paket. Sampai hari ini masih masuk terus. Ya, sampai hari ini masuk 1077 paket. Jadi surplus 77. Allah Akbar. Kita butuhnya 1000 paket, Allah surpluskan 77. Tapi yang 77 ini tetap akan kita berikan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Ini masih ada yang ngasih lagi sampai 100. 100-nya juga akan kita bagikan kepada seluruh saudara-saudara kita kaum muslimin. Saya kira ini sebagai kabar ya kepada seluruh jamaah. Terima kasih ya yang selama ini telah ikut berpartisipasi ya, berdonasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan Majelis Islam. Kami hanya memberikan fasilitas kepada panjenengan untuk bisa beramal soleh. Kami hanya membuka pintu amal soleh, peluang panjenengan untuk bisa beramal soleh. Dan insya Allah sampai jumpa pada amal soleh yang selanjutnya. Siap napa mboten? Siap? Siap ya, disaksikan Allah, malaikat, dan ini insya Allah akan menjadi bekal kita untuk berjumpa dengan Allah. Saya kira ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menikmati.